Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fajri, salah seorang peserta pelatihan dasar Kementerian ATR BPN Angkatan 16 kelompok 1. Pada learning journal hari ini, saya akan sedikit mereview tentang materi pada pembelajaran sinkronus bersama pemateri Widya Iswara Ibu Suwarni. Jika pada pembelajaran sebelumnya kami mempelajari mengenai aspek berorientasi pelayanan dan akuntabel, hari ini kami mempelajari aspek lanjutannya, yaitu aspek kompeten dan harmonis. Dimulai dengan aspek kompeten. Definisi dari kompeten adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam kemampuan serta perilaku seseorang yang sesuai dengan pekerjaannya. Adapun tujuan dari aspek kompeten adalah untuk membentuk ASN yang profesional, adaptif, dan kompetitif. Kemudian, kode perilaku ASN berdasarkan penerapan RB nomor 20 tahun 2021 yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas diri, yang bermakna proaktif belajar dan mengembangkan keterampilan mengikuti perkembangan era. Untuk contoh perilakunya adalah seperti mengikuti pelatihan, memperbarui pengetahuan, serta melakukan refleksi diri. Kode perilaku berikutnya adalah membantu orang lain belajar, yang bermakna membagikan ilmu dan pengalaman untuk pengembangan rekan kerja atau bawahan. Untuk contoh perilakunya adalah seperti memberikan mentoring, masukan konstruktif, belajar bersama tim, dan lain-lain. Adapun kode perilaku terakhir adalah melakukan tugas dengan kualitas terbaik, yang bermakna menjalankan pekerjaan dengan tanggung jawab dan kualitas optimal. Adapun contoh perilakunya adalah menyelesaikan tugas tepat waktu, teliti, dan mencari solusi yang efektif. Selanjutnya, mengenai standar kompetensi menurut penerapan RB nomor 37 tahun 2017 adalah mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi untuk sosial kultural. Adapun mengenai kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Untuk kompetensi manajerial dapat diukur dari tingkat pendidikan pelatihan struktural, dan untuk sosial kultural dapat diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal suku dan budaya. Selanjutnya, untuk aspek harmonis, adapun definisinya adalah sikap saling peduli, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Adapun beberapa nilai pentingnya adalah persatuan dalam perbedaan, toleransi, gotong royong, keadilan sosial, dialog, dan kolaborasi. Untuk persatuan dalam perbedaan yaitu dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasarnya. Kemudian nilai toleransi yaitu menghormati keyakinan, budaya, dan tradisi satu sama lain. Berikutnya ada nilai gotong royong yaitu budaya kerjasama lintas suku dan agama. Selanjutnya nilai keadilan sosial menekankan terkait akses yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Dan yang terakhir nilai dialog dan kolaborasi yaitu terkait pencegahan konflik dengan menggunakan komunikasi terbuka. Adapun peran negara dan ASN dalam aspek harmonis adalah menjamin kebebasan beragama dan berbudaya sesuai konstitusi. Kemudian mendorong pendidikan multikultural sejak dini, dan yang terakhir adalah membuat regulasi yang melindungi hak-hak minoritas. Dengan diterapkannya aspek harmonis, diharapkan dampak yang timbulkan adalah dapat tercapainya stabilitas nasional terjaga, ekonomi kreatif berkembang dari keragaman budaya. Kemudian Indonesia dihormati dunia sebagai contoh negara pluralis. Adapun terkait penerapannya dalam lingkup perkantoran telah saya tuangkan pada tabel lampiran berikut ini. Tabel ini juga telah saya upload pada website LMS. Sekian learning journal saya hari ini. Terima kasih telah menonton.